Warahmatullahi wabarakatuh. Dengan senang semua seperti seluruh penjuru Indonesia. Kita lihat konten kemarin ya. Hari ini kita ngupload lagi, masih membahas tentang Simagot. Ya. Jadi teman-teman, dari bulan April sampai dengan bulan Agustus saya sepi telur teman-teman. Saya sepi telur, tapi pelet jalan terus teman-teman. Artinya teman-teman paham ya, artinya pengeluaran ya masih ada yang dijual telur baby kura-kura, tapi kecil ya, kecil. Alhasil ya saya nggak bisa nambah induan, nambah apa segala macam, bahkan uang wirawiri aja susah teman-teman. Tapi pelet jalan terus, dan alhasil dalam beberapa bulan pelet malah naik terus. Sama pandemi ini saya mengalami sekitaran ada 3 kali perubahan harga pelet yang biasa saya gunakan. Kondisi pandemi bisa jualan, kura-kura jadi lagi malas bertelur, malah harga pelet naik. Alhasil 1 bulan ini saya nggak beli pelet belas sama sekali. Jadi bulan September kemarin saya belas tidak ngasih makan kura-kura saya pelet. Tapi apa yang terjadi? Dapat telur kotor lagi. Yang mana tetap terus stay tune di channel Juragan Kura. Ini jadi dapat ini hari ini tanggal berapa ini? Tanggal 11 ya. 12 Oktober 2021 ya. Ini ada 2 lubang atau dua klut, isinya adalah telur res. Ini mereka bukan telur res karena saya punya jantan res cuma 1, YB-nya jantan YB yang saya masukkan di kolam res ada sekitar 2 ekor. Jadi ini kemungkinan besar adalah telur hybrid YB sama res. Dapat tadi sekitaran ada 7 butir ya. Padahal umumnya telur YB itu hanya sekitar 5 butir yang biasa dapat. Nah, sisanya yang lainnya adalah telur kotor. Kotor yang saya informasikan kemarin biasanya bertelur di awal tahun sekitaran Januari sampai dengan bulan Mei. Ini sudah kelut ketiga saya dapat telurnya kotor. Bagaimana teman-teman? Masih belum wow. Jadi kalau bicara ini hasil dari tidak makan pelet selama 1 bulan, pure maggot, dan dapat telur res betul-betul ya teman ya. Res saya betul-betul dari bulan April sampai dengan bulan Agustus saya tidak dapat telur yang fertil dari kolam res. Dapat telur kemarin tapi infertil, sekitaran dapat 2 kali. Jadi selama itu saya nggak dapat telurnya res sama sekali ya. Nah, dan ini res sekitaran sudah dalam dari bulan kemarin ya sampai bulan ini itu ada sekitaran dapat 4 klut telur res. 4 klut telur res hasil dari mulai saya beri makan maggot dan stop saya kasih makan pelet ya. Gitu aja teman. Jadi sudah ada perubahan yang luar biasa bagus dari menggunakan maggot ya buat kura-kura saya. Oke, ini dia teman-teman, merupakan biopon. Ini adalah biopon ya. Jadi kalau di dalam maggot itu atau di dalam pembudidayaan BSF, alat BSF itu disebut, nama media pembesarannya itu disebut dengan biopon.
Jadi ini bioponnya baby, ini pembesaran saya dari netaskan, sudah netas, sudah agak besar saya taruh di sini. Lalu ini ada pembesaran juga, nih nggak dibuka ya. Nah ini saya tutupin begini supaya nggak dimasukin sama tikus ya, atau pencurut. Juga nih bawahnya juga sama. Nah ini teman-teman, tuh udah lihat ya bioponnya. Jadi ada 4 truk yang saya setting jadi 4 bak. Yang ini biasanya saya gunakan untuk baby kura-kura karena baby kemarin sempat sepi ya. Dan juga beberapa sudah banyak dijualin, jadi bisa digunakan buat biopon. Dan ini adalah tempat penetasannya atau tempat perubahannya si maggot menjadi lalat BSF media. Tuh lumayan banyak. Nanti akan saya bahas lebih rinci ya terkait masalah ini. Posisinya maggot ada di sebelah sini, di depan kolamnya baby ya, di depan ya bak tanknya baby. Di sini saya taruh bioponnya di dalam rak. Sebenarnya sih kurang bagus karena memang si maggot tidak suka dengan cahaya matahari. Berbeda sama si BSF-nya, nanti kita akan bahas lebih ini dalam ya. Nah, tapi karena saya belum ada, karena memang baru 1 bulan coba budidaya maggot data BSF, jadi ya semua saya coba ini kan fungsikan dulu apa yang ada. Dan di atas saya gunakan untuk, nah ini dia, jadi memang sekitaran kolam kura-kuranya di atas saya gunakan untuk BSF-nya. Jadi mereka berubah menjadi BSF-nya, saya taruh di atas tuh menggunakan jaring warna hijau ya. Dan usia mereka cuma 7 hari menjadi lalat BSF. Jadi ini teman-teman, untuk BSF ini kenapa termasuk saya anjurkan, karena siklusnya cepat, cuma 1 bulan. Dari netas ya, dari telur netas menjadi BSF lagi, mereka hanya usia sekitar 1 bulan. Prosesnya cepat teman-teman. Artinya teman-teman buat perputaran pakan kura-kura itu sangat cepat sekali ya. Dibanding kita pakai media yang lain. Saya pernah coba mau budidaya keong, tapi lumayan prosesnya agak lama dan berapa ini. Sedangkan BSF ini benar-benar ini sekali ya, benar-benar solusi sekali. Yang pertama, dia pakannya menggunakan limbah dari rumah tangga ya, sampah rumah tangga, sampah organik rumah tangga. Jadi bisa kita dapat tidak langsung sisa makanan yang biasa kita gunakan sehari, bisa kita langsung berikan kepada maggot. Apalagi misalnya teman-teman keluarganya keluarga besar ya, keluarga besar, artinya bukan badannya besar tapi keluarga besar, jumlahnya banyak, otomatis kan makannya banyak. Nah itu buangan pakannya juga banyak ya. Teman-teman misalnya di sebelahnya juga ada restoran segala macam, bisa diminta limbahnya buat makanan maggotnya, kan mudah kan. Jadi makanya saya bilang kemarin, kalau teman kreatif bisa dapat gratis buat pakan kura-kura. Yang saya harapkan tidak muluk-muluk buat ini ya, budidaya BSF ini atau budidaya maggot ini, hanya bisa dapat makanan dengan protein tinggi untuk kura-kura saya teman-teman ya. Jadi mudah, dan ini manfaatnya juga bagus buat kura-kura. Dan teman-teman tahu kasgot itu adalah bekas dari maggot sendiri, itu bisa dijadikan pupuk. Jadi emang ampasnya dari sisa-sisa makanan yang kita berikan sama mereka, itu namanya kasgot. Itu airnya jadi pupuk. Nah ini dia pupuk, saya taruh di dalam pot-pot. Akhirnya saya gunakan juga buat ngasih pupuk ini katus saya ya, katus centong. Yang katus centong yang emang dikoreksikan buat keperluan teman-teman yang pelihara sulcata atau kura-kura darat ya. Jadi ada berapa teman-teman juga ada di atas. Nah ini pupuknya juga saya gunakan pakai pupuk maggot atau mau pupuk kasgot, sisa makanan dari media-media yang mereka makan, yang jadi kita berikan. Apapun yang teman-teman berikan, kalau bisa diurai sama mereka maka diurai, dan itu namanya kasgot, dan itu bisa dijadikan pupuk teman-teman. Jadi banyak manfaatnya ketika kita membudidayakan maggot sendiri. Dan otomatis di rumah bau-bau tidak sedap ya, bau-bau kayak busuk segala macam di rumah itu bisa teruraikan. Apalagi yang malas buang sampah keluar, kalau bau-bau, wah bisa bermanfaat lagi kalau menggunakan, kita bisa membudidayakan si BSF ini di rumah kita, dan peruntukannya untuk kura-kura.
Oke, untuk video kali ini begitu dulu ya. Jadi saya tetap memberikan motivasi buat teman-teman supaya bisa juga berbudidaya BSF ya. Untuk teman-teman kalau di posisinya di Kalimantan Timur, baik Balikpapan, Samarinda ataupun sekitarnya, Tenggarong juga, teman-teman kalau perlu maggot itu bisa ngontak ke nomor HP saya, ada di link deskripsi. Kalau tidak ada langsung ke Facebook ya, itu juga ada. Kalau saya lupa nyantumkan di deskripsi ya, biasanya kadang-kadang kalau buru-buru bikin video lupa ngasih di nomor kontak di deskripsi. Oke, ketemu lagi di pembahasan selanjutnya tentang maggot untuk gua. Sampai ketemu lagi.